Ini ada pertanyaan yang mampu saya jawab akan saya jawab, yang tidak kita tanyakan kepada yang lain atau dicarikan lagi jawabannya. Mohon penjelasannya perbedaan fajar sodik dengan fajar kadib. Nah, fajar kadib yaitu warna putih yang mustatil, meninggi. Nah, kalau fajar sodik yaitu warna merah yang menyebar. Nah, kemerah-merahan yang menyebar. Fajar kadib ya terang tapi putih dan meninggi bentuknya. Nah, baik. Mengenai berbuka puasa, kita disuruh supaya menyegerakan berbuka puasa. Misal seperti ini. Ketika kami bersama-sama orang-orang yang tidak tahu atau bodoh, dan dia berpuasa bersama-sama kita dan berbuka puasa bersama kita, dikumandangkanlah azan maghrib, dan ketika itu betul-betul belum masuk waktu berbuka. Bagaimana sikap kita terhadap mereka andai mereka sudah berbuka? Nah, padahal kita bukan orang-orang yang terpandang oleh mereka. Apakah kita sampaikan kepada mereka? Dan bagaimana kias menyampaikan yang baik kepada mereka? Tolong saya minta diterangkan. Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Baik. Ya, hukumnya seperti tadi. Kalau kita yakin belum waktunya berbuka, ya jangan berbuka. Nah, disampaikan nasihat dengan baik, dengan pelan-pelan. Walaupun kita bukan orang terpandang, namun insya Allah selama mereka adalah saudara kita akan menerima nasihat. Kalau tidak bisa secara langsung, dengan tulisan, dengan bahasa yang sopan, dengan surat yang rapi, baik. Nah, kita adalah seakan-akan ya kita menempatkan posisi kita. Kita bukan orang terpandang, kita pun juga harus berbahasa dengan bahasa yang sopan, bahasa dari orang yang rendah kepada orang yang lebih tinggi, secara uruf, secara kebiasaan dan sopan santun. Nah, jika seorang muslim Indonesia sedang tinggal atau bekerja di luar negeri, pemerintah mana yang harus diikuti terkait dengan penetapan awal dan akhir bulan Ramadan, terlebih jika negara tersebut adalah negara kafir, contohnya Amerika, Inggris dan lain-lain. Nah, ini perlu dijawab oleh ulama. Nah, yang mereka Baik. Kalau ada kebebasan, ya, ada kebebasan, maka dia meyakini mana yang dia yakini. Dan saya kira di negeri-negeri kafir bebas, tidak ada tekanan dan tidak ada apa-apa. Adapun untuk sholat Id, maka dia sholat bersama kaum muslimin yang ada di situ, sholat Idnya. Nah, sholat Id jamaah, nggak bisa sendirian. Tapi kalau sekedar awal puasa dan akhir puasa, dia memilih. Nah, mana yang lebih afdal bagi seorang muslim, melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid kampungnya, atau sholat masjid atau sholat di masjid Ahlus Sunnah yang letaknya cukup jauh dari rumahnya? Jazakumullahu khairan. Selama itu adalah masjid Ahlus Sunnah dan mampu untuk mendatanginya, maka itu lebih afdol. Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, jauh dari perkara-perkara yang bid'ah, jauh dari perkara-perkara yang mungkar. Kecuali kalau di masjid kampungnya ada maslahat bagi dia dan jamaahnya, dia bisa ya misalnya mengisi kultum, diminta, maka ini kesempatan untuk berdakwah. Nah, dan Syekh Abdullah kemarin ditanya bagaimana tentang muhadarah, maksudnya kultum, pengajian ba'dal isya sampai sholat tarawih. Nah, beliau menjawab tidak mengapa. Itu tidak termasuk bid'ah ya Syekh. Kata beliau tidak.
ilmu suatu saat boleh dilakukan. Dan ini cuma penjadwalan aja. Nah, jadi tidak mengapa. Jadi kesempatan, kecuali kalau dia memang tidak bisa melakukan yang lebih baik di masjid tersebut. Nah, ya kemudian dia juga belum mampu, maka afdal baginya untuk sholat di masjid Ahlus Sunnah walaupun jauh, karena dia akan istifadah, mengambil faedah ya dari ustadznya yang ada di masjid tersebut, belajar dan mengambil istifadah, bisa istiqomah berkumpul dengan ikhwan di masjid tersebut. Nah, tapi juga masjidnya jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan ya, karena mereka juga butuh pendekatan, butuh untuk didakwai. Walaupun dakwah itu hanya sekedar kita praktek sholat dengan sholat secara sunnah, mereka kan belum tahu. Minimal dia tahu ini tata cara sholat demikian. Nah, nanti kalau mereka paham, tambah ilmu, dia akan mengatakan ternyata sholat Nabi adalah seperti sholatnya si fulan. Nah, apabila jima di malam hari tetapi mandi janabah setelah terbit fajar, apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ini berdasarkan dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW asbaha junuban wa huwa shaim. Rasulullah SAW di pagi hari ketika subuh beliau masih junub dan beliau tetap berpuasa. Jadi ini hadisnya nas. Nah, secara jelas menjadi jawaban ini. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya maka itu dari Allah SWT, jika ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan, dan saya meminta maaf kalau ada kekurangan, ada penyampaian atau hal yang tidak berkenan pada hadirin sekalian. Nah, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.